Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rumors, apa kabar? Oi, bengong aja. Ngomong-ngomong tentang kehilangan, kali ini saya akan mengulas sebuah film berdasarkan kisah nyata, yaitu sebuah kasus yang sampai detik ini tidak terpecahkan. Hilang selama 11 tahun menjadi penantian panjang yang ternyata kisah pilu ini dari Korea Selatan yang dikenal dengan Boys Frog from Daegu. Dan langsung saja check it out. Kisah dimulai pada 26 Maret 1991, tepat sebelum saya lahir. Pada hari itu hari pemilihan umum kepala daerah di Daegu, Korea Selatan. Karena pemilu, semua sekolah diliburkan dan anak-anak pun berkumpul untuk bermain. Ini nama anak-anaknya. Mereka akan pergi ke Gunung Toab untuk mencari kadal. Hingga sore pun tiba, tidak ada tanda-tanda kepulangan dari kelima anak tersebut. Sekarang film akan berfokus pada keluarga Jung Ho yang hanya mempunyai anak semata wayang. Tiba-tiba Ibu Jung Ho merasakan sesak di dadanya seakan sebuah firasat pertanda terjadinya sesuatu. 여보세요. Ibu dari Dongpil mendapatkan telepon dari orang tua lainnya menanyakan keberadaan anaknya yang belum juga pulang. Sehingga sore harinya para orang tua pun mendatangi kantor polisi untuk meminta pencarian kelima anak mereka yang dinyatakan hilang secara bersamaan. Tetapi pihak kepolisian akan menyatakan orang hilang jika lebih dari 1 hari. Dan juga kepolisian disibukkan dalam mengawasi pemilihan. 하루가 지나야 된다니까 자꾸 그랬었네. 저 딱 가만. 찾는 신용이라도 해야 되는 거 아이가? Setelah pemilihan selesai, seluruh kepolisian pun dikerahkan untuk menyisir daerah Gunung Toab mencari kelima anak tersebut, tetapi tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan mereka. Dengan hilangnya kelima anak tersebut, pihak kepolisian memasang pelacak pada telepon para orang tua agar bisa menemukan si penculik yang mungkin meminta uang tebusan atau semacamnya. Tetapi hal itu hanya sia-sia karena hanya mendapatkan penelpon usil. 여보세요. Berbagai macam cara dilakukan para orang tua untuk menemukan anaknya yang hilang. Dari menyebar brosur hingga ke paranormal, tetapi tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. 저기 멀리 가서 아직 죽진 않았네. 5 tahun berlalu. Pada tahun 1996, kasus hilangnya 5 orang anak ini sudah terlupakan oleh berbagai pihak. Di sisi lain, Seoul, seorang jurnalis juga produser bernama Kang Ji-seung mendapatkan sebuah penghargaan untuk film dokumenter terbaik. Tetapi pihak audit pun mengetahui bahwa adanya manipulasi dalam pembuatan video tersebut. Sehingga Kang Ji-seung ini dipindahkan ke daerah Daegu. 당신 거짓말했다고 수백만 시청자들한테. Sesampai di Daegu, Ji-seung pun menemui ketua An yang sedang menangani kasus hilangnya 5 anak ini di Danau Sunwon. Pada saat makan malam, Ji-seung menyampaikan kasus hilangnya 5 orang ini tidak lagi menarik bagi publik, sehingga membuat ketua An tersinggung dan meminta Ji-seung untuk mengatakan hal itu langsung kepada para orang tua. 너 애들 부모 앞에서 그 짓을 해봐라. Karena keinginannya untuk membuat berita utama yang disukai oleh publik demi mencari rating dan mengembalikan ke posisinya semula, Ji-seung ini mulai mencari sebuah kasus. Di ruang itu matanya tertuju pada data dari kasus hilangnya 5 anak tersebut. Dan di sana dia melihat sebuah video Profesor Huang yang mempunyai teori sendiri yang membuat Ji-seung ini tertarik. 저는 MBS 강지승이라고 합니다. Dia adalah Profesor Huang Woo-yuk dari Universitas Nasional di Daegu. Dia mempunyai teori bahwa hilangnya kelima anak tersebut kemungkinan ulah dari salah satu orang tua atau bisa dibilang tersangkanya. 돌려서 얘기 안 하셔도 됩니다. Ji-seung pun menanyakan beberapa hal menyangkut hilangnya anak tersebut. Menurutnya, hilangnya kelima anak itu bermaksud untuk mengganggu jalannya pemilihan agar semua orang teralihkan. Karena pemilu di daerah Daegu sangatlah berpengaruh. Tetapi anak tersebut tidak pernah kembali sampai saat ini. Profesor mencurigai pada Ibu Jung Ho yang pergi mencari anaknya terlebih dahulu ke seluruh desa saat semua orang belum mengetahui anaknya hilang. 시골 애들 한번 나가면
산으로 들러 Berbekal hal itu, Jisung meminta penyelidikan lebih lanjut kepada tim investigasi. Dia bernama Detektif Park meluruskan keterangan profesor tersebut tentang adanya naluri dari seorang ibu terhadap anaknya yang sedang pergi bermain dan tiba-tiba mendapatkan sebuah firasat. 타고난 어떤 육감 같은 거 아닐까? Memperkuat teorinya, Profesor Huang menunjukkan sebuah rekaman telepon dari Ibu Jungho dengan seorang anak. Telepon itu masuk setelah 2 bulan Jungho dinyatakan hilang. Keluarga Jungho pun mengenali bahwa itu adalah suara anaknya. Tetapi ekspresi dari jawaban si ibu ini menjadi sesuatu yang aneh bagi Profesor Huang karena tidak terdengar seperti ibu yang kehilangan seorang anak. Dan Ibu Jungho pun tidak pernah menekan tombol telepon agar percakapan teleponnya terlacak oleh polisi. Sehingga Profesor Huang ini menyimpulkan adanya kemungkinan untuk melindungi seseorang. 정엄마는 처음부터 버튼을 누르자. Selanjutnya, Jisung menyampaikan kembali teori Profesor Huang tentang hilangnya kelima anak tersebut. Tetapi Detektif Park pun tidak mempercayai teori omong kosong sang profesor. 그 사람들 2번 죽이는 거야. 계세요. Keesokan paginya, Profesor Huang dan Jisung ini mendatangi kediaman keluarga Jungho. Setelah dipanggil, tidak ada jawaban sama sekali. Tetapi dari luar terlihat sang ibu hanya diam melakukan tugasnya. Dan ada seorang nenek yang berjalan begitu saja. Disinilah keanehan terjadi yang memperkuat teori dari sang profesor. 열을 다. 아, 이쪽으로. 아, 안녕하세요. Mereka disambut oleh ayah dari Jungho. Di situ Profesor Huang melihat sebuah ruangan yang berisikan sekantong semen yang telah terbuka. Dan saat bersamaan, nenek Jungho ini memberikan sebuah isyarat. Seketika ayah Jungho pun menyuruh si nenek untuk pergi. 가 계세요, 좀. Sang ayah pun mulai menceritakan tentang anaknya. Tiba-tiba Profesor Huang menanyakan lantai yang baru saja diganti. Itu membuat kecurigaan bertambah, ditambah lagi Jisung yang ingin menemui para orang tua lain dipatahkan oleh ayah dari Jungho ini karena mereka memiliki masa-masa sulit. Profesor Huang menyebutkan bahwa kemungkinan salah seorang anak mengetahui dalang di balik semua ini, yaitu orang yang mereka kenal atau yang mengenal mereka dengan baik. 사람에 의한 범행이라고 생각합니다. Juga menanyakan tentang telepon dari Jungho yang masuk 2 bulan setelah menghilang. Tetapi dengan sikap tidak tenangnya, ayah Jungho menjelaskan cara istrinya menggunakan telepon tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan kepolisian, sehingga menurutnya percakapan tersebut tidak terlacak. Selanjutnya, Profesor Huang yang hendak pulang meminta izin untuk menggunakan toilet dan dengan tergesa ayah Jungho pun mengikutinya. Ketika keluar dari toilet, ayah Jungho mengatakan bahwa akan menanyakan kepada para orang tua lainnya untuk bisa bertemu dengan Profesor Huang. 일단은 얘기를 한번 해보고 예. Keanehan sikap dari ayah Jungho membuat Profesor Huang berpikir bahwa kelima anak tidak pernah pergi ke gunung untuk bermain. 나 왜 진짜 그 생각 못했지? Profesor Huang tetap mengurai keanehan yang ia rasa saat dirinya menggunakan toilet tersebut. Tetapi sikap tersebut dibantah oleh Jisung karena kebiasaan dari masyarakat desa yang hanya berhati-hati terhadap orang asing. 취재를 가보면 말이야. 시골 사람들이 되게 낯선 Ayah 사람들. Jungho sempat mengintip melihat gerak-geriknya saat dia keluar dari toilet dan juga tetap mengajak Profesor Huang berbicara selama di toilet. Ketegangan tersebut membuat Profesor Huang berpikir ada sesuatu yang dia sembunyikan di area tersebut. Dan satu lagi isyarat yang diberikan oleh nenek Jungho. Selanjutnya, Jisung meminta kepada ketuaan untuk menyiarkan berita tentang keterlibatan orang tua dalam hilangnya 5 anak tersebut. PD로도 인간으로도 너 끝이야. Wawancara pun dilakukan. Profesor Huang menanyakan tentang telepon yang tidak pernah ditekan untuk dilacak dan alibinya pada hari kejadian. Mendengar tuduhan itu membuat ayah Jungho marah. Dia pun mempertanyakan bukti ucapan dari profesor tersebut dan harus menerima konsekuensinya jika tuduhan itu salah. 대신 안 나오면 당신이 애들이 묻혀있다는 거 난 다 알아요. 부모를 용의자로 보는 겁니까? Ambisi Profesor Huang ini membuat penyelidikannya atau bisa dibilang pemecahan teorinya berlanjut ke tahap berikutnya. Akhirnya penyelidikan teori Profesor Huang ini dimulai. Dengan diliputi oleh 3 stasiun TV sekaligus dan Profesor Huang pun tiba dengan tim kepolisian. Penggeledahan pun dimulai dari toilet. Para pekerja pun memulai penyedotan. Sementara itu, Ibu Dongpil meminta ayah Jungho untuk menghentikan mereka. Tetapi ayah dan Ibu Jungho ini hanya bisa terdiam di dalam kamarnya. 이게 말이 됩니까?
Di sisi lain, Profesor Huang juga meminta untuk menggali di sebuah ruangan yang baru saja direnovasi. Detektif Park yang setengah hati pun harus mengikutinya. 우선 여기 거들자며. Satu persatu tembok yang baru dibangun dihancurkan, dan juga tim penyedotan tiba-tiba menemukan sebuah sepatu yang ternyata adalah sepatu wanita. Detektif Park pun menanyakan kelanjutan pembongkaran ini. Profesor pun menjawab untuk tetap melanjutkannya. 마저 푸고. Di sisi lain, penggalian pun telah dilakukan sedalam kurang lebih 1,5 meter. Ambisinya untuk menemukan tulang belulang di kediaman itu pun sirna karena tidak menemukan sedikit pun tanda-tanda keberadaan anak-anak tersebut di sana. Ditambah lagi, penyedotan di toilet pun tidak membuahkan hasil sama sekali. Sehingga detektif Park pun menghentikan pembongkaran. Tiba-tiba Profesor Huang melihat nenek Jung Ho dan menariknya meminta mengulangi isyarat yang dia berikan saat mereka berkunjung. Ditambah Jisung juga membenarkan informasi tentang isyarat tersebut. 저도 봤잖아요. 왜 거짓말? Menurutnya itu adalah sikap dari pengalaman traumatis juga ketakutan terhadap tersangka. Tetapi si nenek juga memberikan isyarat yang sama kepada semua orang. 이러면 Warga setempat juga membenarkan gerakan tersebut terus dilakukan bahkan sebelum hilangnya anak, yang ternyata nenek tersebut mempunyai gangguan. Dengan ketidakbenaran dari teori sang profesor terhadap bukti yang dihasilkan sehingga terjadilah kerusuhan. Akhirnya semua petugas dan profesor ini meninggalkan area tersebut. Di malam harinya, teka-teki pada kejadian sebelumnya sedikit terkuak. Kesedihan meliputi keluarga Jung Ho karena pihak berwajib mencurigai mereka. Tetapi paling sedih lagi bahwa anaknya dianggap telah meninggal. 죽었다고 생각하는 것. Padahal mereka masih berharap anaknya masih hidup. Kesedihan itulah memperlihatkan bahwa bukanlah keluarga Jung Ho dalang di balik kejadian ini. Selanjutnya, Jisung mendapatkan telepon dari Profesor Huang yang masih gigih dengan teorinya. Mendengar hal itu, Jisung hanya membiarkan telepon tersebut dan bergegas pergi. Dia pun memberikan surat pengunduran dirinya sebagai konsekuensi apa yang telah dia perbuat dan kembali ke Seoul seperti posisi yang diturunkan. Sedangkan detektif Park dipindahkan ke departemen lain kepolisian Enpyong. 죄송합니다. Ternyata istri dari Jisung ini telah melahirkan. Melihat hal itu membuatnya menitikkan air mata karena ada sosok yang kecil mungil yang butuh perlindungan dan juga menjadi sosok seorang ayah. Pada tahun 2001, tepatnya setelah 10 tahun, ayah Jung Ho sedang duduk bercerita dengan temannya, ayah Won Jil. Dia pun mencurahkan jika suatu hari dia bertemu dengan anaknya, kemungkinan dia tidak akan mengenalinya. Dan dia terkadang bermimpi tentang seorang pria datang dengan kain yang terikat menutupi kepalanya mengatakan bahwa dia adalah Jung Ho. 천원 이라고 쓰고 있는데 Serta dia menyebutkan bahwa dia mempunyai kanker pada perutnya yang terlihat buncit. Hal itu pun dianggap lelucon oleh ayah Won Jil ini. Dan tidak selang berapa lama, masih dalam musim salju, ayah Jung Ho ini meninggal. Kesedihan berlanjut bagi sang ibu. Selanjutnya pada 26 September 2002, setelah badai besar terjadi, seorang kakek yang sedang mengumpulkan buah ek menemukan sesuatu yang mengerikan. Dan para pihak berwajib juga stasiun TV pun datang. Jisung yang ikut terlibat dalam liputan tersebut terdiam dari kejauhan melihat lokasi ditemukannya tulang belulang. Lokasi tersebut tidak jauh dari rumah para orang tua. Ketua investigasi yang melihat penemuan ini merasa tidak mungkin karena lokasi di seluruh gunung ini telah ditelusuri sebelumnya pada pencarian ketika anak-anak menghilang. 놔두신 산에서 애들 우리가 하면 말이 되겠어? Pada saat itu tidak satu pun yang menemukan. Karena itu, dia pun memutuskan untuk memberikan keterangan bahwa mereka mengalami hipotermia dan menutupi diri sendiri dengan dedaunan. Sehingga kasus akan ditutup karena kematian yang wajar dan membiarkan kasus ini tidak terpecahkan. Ketika itu datanglah para orang tua dari anak-anak yang hilang melihat ke lokasi. Mereka hanya bisa mencari tahu dari baju-baju yang ditemukan di sana. Dan ternyata baju-baju tersebut memang baju yang dipakai oleh anak-anak mereka pada hari mereka menghilang.
Keputusan dari pihak berwajib yang mengumumkan bahwa ini kematian yang wajar membuat para orang tua marah. Di sana terjadilah kerusuhan karena omong kosong yang diberikan. Sampai malam datang, tim evakuasi masih melakukan tugasnya. Ibu dari Doksuk melihat keberadaan Jisung, seorang psycho yang menggali rumah ayah Jungho. Kemarahannya pun terluap karena telah menuduh ayah Jungho sebagai pembunuh anak yang hilang dan akhirnya meninggal dengan kesedihan dari tuduhannya. Dia pun menyuruh Jisung untuk meninggalkan tempat itu. 네가 그런데 무슨 낯짝으로 이어로 왔노? Ketika berjalan keluar, Profesor Huang pun menghampiri dan masih kokoh dengan teori dan pendapatnya bahwa ayah Jungho dalang di balik semua ini. 그러니까 그만하자고. Mereka dipindahkan karena rumahnya telah direnovasi katanya. Mendengar hal itu, Jisung pun marah melihat apa yang telah terjadi selama ini dan meminta untuk berhenti. Dia mengetahui kesalahannya. Sang profesor pun menantang untuk membuktikannya. Jisung yang sadar akan kesalahannya dahulu mengatakan beberapa hal yang mereka abaikan seperti rekaman telepon yang sama. Hal itu dilakukan mereka karena bosan dengan penelpon usil sehingga mereka pun menganggap berharap itu adalah Jungho. Dan juga alibi ayahnya yang sedang bekerja dibenarkan oleh rekannya. Profesor yang ingin populer dan membuat berita utama saat itu berakhir kehilangan segalanya karena keangkuhannya. 왜 그건 빼놓고 줬어? 존나게 뜨고 싶어서 지랄거렸던 거. Penasarannya berlanjut dan mendatangi ruang pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab kematian. 애들 부모 살인범으로 내몰았던 놈입니다. 타살입니까? 들어와요. Profesor ini menyatakan bahwa tidak mungkin mayat tersebut dipindahkan dari analisanya pada bagian tulang belakang yang ditemukan utuh. 그래서 옷 속에 척추뼈 순서가 Mereka diikat dengan bajunya yang menutupi kepala serta kaki yang terikat celana dengan menggunakan simpul persegi yang biasa digunakan oleh pelaut. Pada sebagian besar tengkorak kepala anak tertua ditemukannya luka yang sama, seperti dipatuk atau dipahat sebanyak 20 kali. 20개가 남아. Serta sebuah luka besar yang menyebabkan kematian dari suatu alat yang pendek sekitar 20 cm dan tipis. Alat tersebut tidak diketahui. Jika diketahui akan menjadi bukti dari pemecahan kasus. 가늘고 긴 무엇에 찔린 것 같아. Mengetahui informasi tersebut, Jisung pun mendatangi detektif Park menanyakan tersangka pembunuh kelima anak tersebut. 그 짐벌 왜 나한테 물어봐 그걸? Ternyata detektif Park mengetahui sedikit informasi yang mana seorang saksi mengatakan anak-anak itu mendapatkan roti, padahal mereka tidak memiliki uang yang dikonfirmasi oleh para orang tua. Kemungkinan tersangka mengenal daerah itu dengan baik, atau orang yang memberi uang kepada anak tersebut untuk bertemu di suatu tempat. 박선수 뭐 알고 있지? Informasi tersebut membuat Jisung penasaran bahwa detektif Park mengetahui lebih dalam. Percakapan mereka pun berlanjut. Setelah kerusuhan di kediaman Jungho, detektif Park menyusuri Gunung Toa. Setelah itu, dia melihat sebuah mobil terparkir di depan rumah Jungho. Dia pun menghampiri mobil tersebut dan tiba-tiba mobil itu kabur. Ternyata orang tersebut orang yang sama yang sering terlihat memancing di Danau Sunwon dan mengetahui luar dalam Gunung Toa. Tetapi detektif Park tidak mempunyai bukti sehingga tidak bisa menangkapnya. Dan dia mempunyai alibi keberadaannya yang tidak didaigu pada saat itu. 여기선 그러는데 여기선 하지 말래. 여기선. Penasarannya belum cukup sampai di situ hingga mencoba mereka ulang kejadian di lokasi penemuan tulang belulang tersebut. Keesokan paginya, Jisung mendapatkan fax dari detektif Park berupa foto dari orang yang dicurigai. Di sana tertulis alamat beserta plat mobilnya. Ingin menyelidikinya sendiri, Jisung pun mendatangi alamat tersebut dengan berpura-pura sebagai orang yang mobilnya tertabrak oleh pemilik plat tersebut. 누구세요? Karena orang yang dicari sedang tidak di tempat, Jisung pun memasuki kamarnya. Di sana dia menemukan sebuah foto psikopat tersebut, juga sebuah kotak berisikan ikat rambut seorang anak. Sepertinya pria ini baru memulai kesenangannya menurut detektif Park. Tidak cukup informasi itu, ia pun melihat ketumpukan buku-buku yang telah diikat rapi. Yang ternyata ikatan tersebut sama dengan simpul yang ditemukan pada pakaian yang mengikat korban.
Dia pun memutuskan untuk mengawasi pria tersebut, tetapi saat pria itu pulang, Jisung yang sedang menunggu pun terlelap. Di sisi lain, pria yang dikira psikopat ini mengetahui ada seseorang yang memasuki kamarnya. Dan dia pun melihat mobil Jisung yang terparkir dan mendekat. Di dalam mobil pun dia melihat ada foto dirinya, menandakan ada yang tidak beres. Keesokan paginya, Jisung dikejutkan dengan telepon dari istrinya bahwa anaknya menghilang. Tapi tidak selang berapa lama pencarian mereka, anaknya So-hyun ini kembali ditemukan sesaat setelah keluar dari mobil seorang pria. So-hyun mendapatkan luka pada kakinya dan mendapatkan bantuan dari pria tersebut. Ternyata, lagi-lagi simpul yang sama yang membuatnya bergidik. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung mengikuti sebuah mobil yang terlihat sekilas mirip dengan orang yang dipoto tersebut, hingga sampai ke rumah pemotongan sapi. 지금 이리로 지나간 사람 Pria yang ia cari ternyata bernama Jo Hwan. Ia pun melihat di ruang tersebut penuh dengan alat-alat yang biasa dipakai untuk memukul kepala sapi sebelum disembelih. Dan juga ia melihat pada meja kerjanya pahatan-pahatan yang sama tergores pada tengkorak kepala anak yang hilang. Di sana Jisung juga melihat cara Johan ini memukul kepala sapi tersebut. Dia pun langsung menghajarnya karena telah menculik dan mengancam anaknya. 당신 맞지? Tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan orang yang biasa berhadapan dengan sapi-sapi ini. Jiwa psikopatnya terlihat ketika berhadapan dengan Jisung. Demi membela putrinya dan kelima anak yang telah terbunuh, dia pun berjuang menghadapi psikopat ini. Penyerangannya berhenti ketika kata yang dilontarkan oleh Jisung. Seakan terkejut, dia pun menanyakan buktinya, lalu pergi. Pada 12 November 2002, penyebab kematian pun diputuskan. Para orang tua yang melihat anaknya yang tinggal tulang belulang masih merasakan kesedihan mendalam walaupun telah berjalan 11 tahun lamanya. 뭐라 드리는 말씀이 Jisung pun akhirnya meminta maaf kepada Ibu Jung-ho atas perbuatannya masa lampau. Ibu Jung-ho pun mengatakan bahwa rekaman telepon itu bukanlah dari anaknya, tapi mereka memutuskan untuk menganggap bahwa telepon itu dari anaknya agar kepolisian kembali mencari anaknya yang hilang. Dengan kesedihan yang belum berakhir, film pun selesai. Undang-undang pembatasan kasus berakhir pada 26 Maret 2007 dan hukuman tersangka tidak lagi berlaku. Film ini didedikasikan untuk semua keluarga yang menderita dalam kejadian nyata pada tahun 1911 hilangnya 5 anak di Gunung Waryong.